Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sudah berada di tanggal 4 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Ma'arij ayat yang ke-36 sampai 39. Insyaallah 4 ayat ini yang akan menjadi pembahasan kita di kajian ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Ayatma'u kullu imri'in minhum ay yudkhala jannata na'im. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Allah berfirman yang artinya, mengapakah, ini istifham ingkari, istifham ingkari ta'ajjubi, pertanyaan yang sifatnya pengingkaran dan menunjukkan keheranan. Fama lil ladzina kafaru, mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu. Mu di sini siapa? Ke arahmu. Mu di sini siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu? Anil yamin wa anis shimali izin, dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. Mereka saling memandangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan berkelompok. Ayatma'u kullu imri'in minhum ay yudkhala jannata na'im. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Yang dimaksud adalah nutfah, ya, dari air mani. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menurut penjelasan sebagian mufassir, ayat ini berhubungan dengan peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau salat dan membaca Al-Quran di dekat Ka'bah. Lalu orang-orang musyrik berkumpul, berkelompok-kelompok di hadapannya sambil ngolok-ngolok.
sambil mengejek dan mengatakan, jika orang-orang beriman benar-benar akan masuk surga sebagaimana kata Muhammad, maka kitalah yang akan masuk lebih dahulu ke surga. Begitu. Ungkapan ini disampaikan untuk mengolok-olok, untuk mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang di sekitar beliau yang beriman, yakni para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya ayat ke-38 39 dari surat ini. Ayat ma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Maka Allah tegaskan, kalla, sekali-kali tidak. Artinya apa? Perkaranya tidak sebagaimana yang mereka inginkan. Tidak seperti apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka bayangkan. Karena mereka tidak akan memasuki surga untuk selama-lamanya. Orang mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, maka berarti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang terburuk. Ya, sehingga kekufuran, kesyirikannya mengakibatkan dia kekal di dalam siksa api neraka untuk selama-lamanya. Begitu. Makanya di surat Al-Bayyinah ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, juga dari kalangan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka itu berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari sinilah kemudian kita juga memahami dari ayat ini menunjukkan tentang penetapan buruknya perangai orang-orang musyrik, buruknya perangai orang-orang kafir. Apa itu? Suka menghina, suka mengolok-olok, suka membantah, suka membangkang. Itu sifatnya siapa, Ibu? Sifatnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya, adapun muslim, seorang muslim akhlaknya itu mulia. Akhlaknya mulia. Seorang muslim itu beradab. Gitu ya. Dia tidak dikatakan sebagai sababan, la'anan, bukan tukang mencela, bukan tukang melaknat, gitu ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ahli neraka itu ya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya adalah la'anan. Apa la'anan? Tukang laknat. Ya, seorang muslim itu bukan seorang yang suka melaknat, bukan seorang yang suka mencela. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang sering kita dengar, hadis ini, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, muttafaq alaih.
Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Jadi dia sifatnya orang-orang fasik, sifatnya orang-orang kafir. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu tindakan kekufuran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, beda dengan orang-orang kafir. Mereka suka ngolok-ngolok, ya, suka istihza, suka melaknat, suka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Barakallahu fikum. Orang-orang kafir akan terus-menerus berusaha untuk menghinakan orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan pernah diam, terus berpikir bagaimana caranya menyingkirkan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 212. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dihiaskan, dijadikan nampak indah kepada orang-orang kafir itu kehidupan dunia. Kemudian wa yaskharun minal ladzina amanu, sini poinnya. Dan mereka memperolok-olok orang yang beriman. Dan orang-orang yang bertakwa itu akan berada di atas mereka nanti pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi berhati-hati dengan lisan, mulutmu harimaumu. Kan begitu, Bu? Ini sedang viral sekarang. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka berhati-hati dengan lisan. Ya, berhati-hati dengan lisan. Ustaz, saya mah bercanda. Ya, canda itu harus pada sikon yang tepat. Kalau Anda public figure, sebetulnya tidak ada itu tempat bercanda. Kenapa? Karena selalu di-shoot 24 jam. Ya kan? Jadi posisikan Anda itu sebagaimana teladan bagi manusia, kan begitu seharusnya. Ya, di antara tanggung jawab para pemimpin itu memberikan keteladanan, ya, memberikan keteladanan. Tidak usah cerewet, ceramah, gitu ya. Berikan keteladanan itu sudah luar biasa. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, berhati-hati. Kalimat pendek itu bisa menjerumuskan manusia. Bisa menjerumuskan manusia. Makanya di riwayat Imam Al-Bazzar, derajat hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani, sibabul muslim kal musyrif 'alal halakah. Mencela seorang muslim itu bagaikan orang yang mendatangi kebinasaan. Ngeri kan ibu? Mencela seorang muslim itu bagaikan orang yang mendatangi kebinasaan. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang mengolok-olok. Anda jika menjadi pejabat, jangan ngolok-ngolok rakyat jelata. Bisa jadi rakyat itu derajatnya lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Anda. Kan begitu. Maka mengolok-olok seorang muslim kal musyrif 'alal halakah. Ya, dia bagaikan orang yang mendatangi kebinasaan. Na'udzubillah. Ya ibu, jadiin pelajaran.
Jadiin pelajaran. Ustadz, saya bukan public figure, ya. Saya juga nggak punya tim, ya, yang suka ngamerain 24 jam. Thayyib, walaupun Anda bukan public figure, kita ini dalam hidup selalu bermuamalah dengan Allah yang maha tahu gerak-gerik kita, ya, seucap selangkah kita. Allah maha tahu. Alim bidzati sudur, bahkan lintasan hati saja Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Memang tidak ada kamera, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Apa yang kita ucapkan dengan lisan kita, apa yang kita pikirkan di dalam benak dan hati kita, tingkah laku seperti apa yang kita perbuat. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Bagaimana yang ikut terbahak-bahak? Saya tidak menghina dia, tidak mencela dia, tapi ikutan tertawa terbahak-bahak. Itu namanya podo ae. Ya, sami mawon. Ya. Harus diingatkan. Terang-terangan seperti itu, mengingatkannya juga harus terang-terangan. Ya. Na'udzubillah. Ya, akhir zaman, Ibu, banyak fitnah. Maka yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang pandai mengambil ibrah. Jadikan pelajaran, ya. Kalaupun kita orang biasa, ya, tidak ada tim yang suka mengamera, ya, sejatinya Allah selalu mengawasi kita. Nah, kita ini hari-hari bermuamalah dengan Allah. Kita semua berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa karena biasa. Ya. Kalau orang biasa canda kelewatan, ya begitulah. Secara refleks akan muncul dimanapun dalam sikon apapun. Yang sejatinya itu semakin menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Mengerikan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bukan tidak boleh bercanda, boleh. Nabi juga bercanda. Ada ulama yang mengumpulkan candaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat dong sikonnya. Dengan siapa kita, di mana kita, berhadapan dengan siapa kita. Kemudian candaan yang seperti apa yang dibenarkan dan dibolehkan. Artinya urusan bercanda saja ada ilmunya. Tidak bisa dia dijadikan dalih. Oh, saya cuma bercanda kok. Ya. Harus ada ilmunya. Ngerti batasan-batasannya. Barakallahu fikum. Karena itu bukan sifatnya orang beriman. Suka ngolok-ngolok, merendahkan, menghinakan sesama muslim, ya, atau orang muslim. Ini sejatinya adalah sifatnya orang-orang musyrik, sifatnya orang-orang kafir. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya. Dari kalimat ayat ma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Di sini berarti itsbatul jannah wa annaha haqqun. Ayat ini menunjukkan tentang penetapan surga, bahwa surga itu hak, benar adanya. Mengimani tentang haknya surga, kebenaran tentang keberadaan surga, ini minal iman bil yaumil akhir. Bagian cakupan dari iman kita kepada yaumul akhir. Surga itu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Jannata na'im. Na'im dari kata ni'mah. Karena memang surga itu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi hamba-hambanya yang saleh. Bagi hamba Allah yang bertakwa. Dan memiliki qalbun salim. Memiliki qalbun salim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Sehingga surga itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang suci ruhnya. Karena surga itu tempat mulia, tempat orang-orang yang mulia, yang penuh dengan kenikmatan, maka surga hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang suci ruhnya. Suci ruhnya. Dari apa? Dari semua kotoran syirik, bid'ah, dan juga maksiat. Makanya orang yang akan selamat di akhirat, mereka yang membawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak, kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Itulah ruh yang suci. Ruh yang kemudian diridai Allah. Ruh yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai atau barometer nilai seseorang di kehidupan akhirat adalah dengan ruhnya. Dinilai dari hatinya. Bukan semata dari lahiriahnya. Beda hukum di dunia. Hukum di dunia ya lahiriah yang menjadi patokan. Lahiriahnya baik, kita anggap dia baik. Lahiriahnya buruk, kita katakan dia buruk. Tapi di akhirat yang menjadi patokan itu bukan semata lahiriah, tapi adalah ruhiyah. Kaitannya dengan batin, bawatin manusia. Kaitannya dengan hati manusia. Maka yang membawa qalbun salim, itulah yang kemudian nanti akan selamat dan bahagia. Jika patokan keselamatan di akhirat hanya dinilai dari zahir saja, Allah tegaskan di kalimat berikutnya, di ayat berikutnya. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya kami ciptakan mereka itu dari apa yang sudah mereka ketahui. Dari apa yang mereka ketahui. Yakni mimma immahin. Min nutfatin. Dari setetes air mani. Dari air yang hina. Menjijikkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di akhirat nanti patokannya bukan hanya lahiriah manusia saja. Mengapa? Karena semua manusia mengetahui bahwa asal muasal mereka semuanya sama, yaitu sama-sama dari air yang hina, dari air yang menjijikkan. Mimma indafik, dari air yang dipancarkan. Mimma immahin, dari air yang hina. Min nutfatin amsyaj, ya dari nutfah yang bercampur. Ya, nutfah suami dengan nutfah istri. Barakallahu fikum. Ini semua diketahui manusia. Ya, dan Allah juga sudah menegaskannya di dalam banyak ayat. Ya, di surat Yasin ayat 77, di surat An-Najm ayat 46, di surat Al-Insan ayat kedua, di surat Al-Qiyamah ayat ke-37, di surat Abasa ayat 18 19, di surat At-Tariq ayat 6 sampai 7. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau dilihat dari zahirnya, semua manusia itu asal muasalnya sama. Orang kafirnya, orang muslimnya sama asal muasalnya. Maka patokannya bukan lahiriah saja. Namun nanti yang akan menjadi barometer penilaian manusia di kehidupan akhirat adalah bawatinnya. Makanya surga itu tidak akan dimasuki kecuali hanya oleh orang-orang yang suci ruhnya. Makanya termasuk pelajaran penting dalam dinul Islam adalah pelajaran tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nafs. Pensucian jiwa. Nabi juga mengajari doa. Supaya hafal doanya. Supaya bersih hati ibu.
Orang bersih hati itu manusia paling bahagia. Orang yang kotor hati, orang yang paling ribet hidupnya. Apa bu doanya? Ya Allah, sucikanlah hatiku sebening kaca. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Pernah saya ajarkan ini. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Sudah ya, ada di doa-doa yang sebelum ini ya. Nah, nanti setelah doa-doa ini selesai, kita murojaah lagi dari yang kemarin. Murojaah. Ya Ibu, dipraktekin enggak? Ya, nanti kalau Ibu berangkat umroh, nah, jangan merasa kehabisan stok doa. Gitu. Orang masih pada berdoa, Ibu bengong aja. Ya. Kenapa Bu? Kok doanya sebentar? Habis Ustadz stok doanya. Gitu. Ini doa segini banyaknya, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu ya, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ada lagi doa yang lain? Ada yang langsung kalimatnya, bersihkanlah, sucikanlah jiwaku. Allahummanya hafal Bu? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doanya. Sudah ditulis belum ya? Di yang doa-doa kemarin ada enggak? Enggak ada. Ada yang sudah hafal Ibu? Yang sering mempraktekkan? Ustaz. Ya, gimana Ibu? Anak bacanya gini aja, kalau anak bacanya gini aja boleh ya Ustaz? Allahumma ati taqwaha wa zakkiha. Boleh. Enggak lengkap Ustaz sampai situ aja. Ya, nanti dilengkapin ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha, engkaulah yang memeliharanya. Wa maulaha, dan engkaulah yang menjaganya. Itu ya. Saya bacakan, ibu-ibu ikuti ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ada anta 2 kali di situ. Nah, kan Ibu sudah hafal anta kan? Allahumma sudah hafal, anta sudah hafal. Sisanya dikit lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pendek saja. Ya, nanti dihafalkan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi surga hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang suci ruhnya dari semua kotoran syirik, bid'ah dan juga maksiat. Nah, ada doa meminta surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus al-a'la bi ghairi hisabin wala azab. Kemudian faidah keempat, pengecualian dari manusia itu berasal dari air mani yang hina. Ada 3 manusia yang dikecualikan.
Pertama Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan min turab, min salsalin kal fakhar. Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah. Ya. Nabi Adam dari air mani siapa? Tidak ada. Nabi Adam manusia pertama. Allah ciptakan dari tanah. Kemudian istri Nabi Adam siapa? Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya khuliqat min dila'in. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Nah, itu nisbatnya kepada perempuan pertama di alam dunia ini, yakni Hawa. Dan tulang rusuk itu bengkok. Yang paling bengkok adalah yang paling atas. Maka jika kita berusaha meluruskannya, engkau pasti akan mematahkannya. Jika engkau tetap membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khaira. Maka nasihatilah wanita itu dengan kebaikan. Gitu. Ngadepin emak-emak itu ya memang ada seninya. Gitu ya. Karena emak-emak itu dari tulang rusuk yang bengkok. Harus pelan begitu ya. Karena kalau dipaksa dilurusin patah dia, patah hati. Gitu. Kalau dibiarin juga tetap bengkok. Makanya pelan-pelan. Begitu ya. Ada emak-emak di sini. Semuanya emak-emak. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pengecualian yang ketiga, Nabiullah Isa alaihi salam yang diciptakan dengan kalimat kun fayakun. Kun, jadilah. Wa ruhum minhu, dan Nabi Isa itu ruh dari ruh-ruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan ke rahim ibunda Maryam. Ma'adas salas, yang selain dari tiga ini semuanya sama. Mimma indafik, mimma immahin, min nutfatin amsyaj. Berarti kita masuk yang tiga ini atau masuk selain tiga ini? Selain dari yang tiga ini. Kita semua diciptakan ya dari air yang hina, dari air yang terpancar, dari nutfah yang bercampur. Kita ini, ibu yang dirahmati Allah, keluar dari kemaluan orang tua kita 2 kali. Dari bapak, kemudian dari kemaluan ibu. Nah, maka faidah berikutnya apa tuh? Faidah berikutnya apa, Bu? Tertutupnya semua celah menuju kepada kesombongan bagi manusia. Apa yang disombongkan, Ibu? Apa yang disombongkan? Orang kaya, apa yang disombongkan? Ibu pejabat, apa yang disombongkan? Wanita cantik, apa yang disombongkan? Ya. Orang kaya, apa yang disombongkan? Ya. Tidak ada satupun celah yang bisa disombongkan. Apalagi orang miskin. Apalagi rakyat jelata. Apalagi yang penampilannya pas-pasan, menengah ke pinggir. Ya. Apa yang disombongkan? Kita semua itu berasal dari sesuatu yang hina, sesuatu yang lemah. Kenapa mesti pertantang-pertenteng? Ingat asal. Harus ingat kepada asal. Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu dijadikan bersifat lemah. Lemah manusia itu. Ya.
Ada orang bermasalah sama suami saja, seminggu ngelamunnya. Gitu. Lemah manusia itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi apa yang disombongkan? Orang-orang yang merasa berilmu, apa yang Anda sombongkan dengan ilmu Anda? Siapa Anda? Gitu. Orang-orang yang berpangkat, berjabatan, berkedudukan, siapa Anda? Pertantang-pertenteng dengan pangkat dan jabatan. Tidak ada celah untuk kita sombong. Ya, tidak ada jatah, bahkan ya tidak ada jatah kebahagiaan dan juga keselamatan di kehidupan akhirat bagi orang yang sombong. Di dunia saja Ibu, orang sombong itu ya dibully sama netizen seluruh dunia. Gitu kan? Orang di dunia saja ditampakkan bagaimana kepongahan, kesombongan ya. Itu kemudian membinasakan dirinya. Ya. Manusia ini Masya Allah di masa ini Ibu, mereka hidup bukan di dunia nyata saja. Manusia hidup di dua alam. Alam maya dengan alam nyata. Ya. Namanya kehidupan virtual. Manusia di masa ini Ibu kehilangan kehidupan natural. Sudah beralih kepada kehidupan virtual. Ya. Ini manusia. Jadi jangan dianggap kita ini tidak diawasi manusia. Ya, sekarang di antara badan pengawas negara itu namanya netizen. Ya. Itu badan pengawas negara organik. Tidak digaji. Tidak masuk kabinet. Tidak masuk itu Ibu. Tapi dia badan pengawas yang luar biasa. Netizen namanya. Kantornya di mana-mana itu. Anggotanya di mana-mana. Ya. Hati-hati. Ya Ibu. Sekarang jalan raya saja semua CCTV. Ibu nggak pakai sabuk pengaman kelihatan Bu. Ya, kelihatan. Ibu ngupil saja di dalam mobil kelihatan. Ya. Jadi orang-orang sombong ini nggak punya jatah kebahagiaan, keselamatan nanti di akhirat. Wong di dunia saja begitu. Tadi sudah kita sampaikan. Orang-orang yang sombong dengan kedudukannya, pangkatnya, ilmunya, harta kekayaannya, atau apapun yang dia sombongkan, sejatinya dia menjuruskan dirinya ke dalam kebinasaan. Ketika kesombongannya ini kemudian jadi bentuk kezoliman, penghinaan untuk orang lain. Maka orang sombong itu ditantang nanti di hari kiamat. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Allah tantang, mana dulu yang suka berlaku sombong, berbuat pongah? Mana dulu yang suka zalim? Yang suka membanggakan dirinya? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, Anal Malik. Akulah raja, akulah penguasa sesungguhnya. Maka orang-orang sombong itu tempatnya di neraka. Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 83. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Rusak ini. Rusaknya alam semesta ini, dunia ini, karena orang-orang yang sombong, tamak, rakus, serakah. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sifat penduduk surga itu adalah orang-orang yang tawadhu, bukan orang-orang yang mutakabbir. Ditegaskan juga oleh Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr.
Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat dzarrah, yakni sekecil dzarrah min kibr, dari kesombongan. Semoga Allah selamatkan kita dari kesombongan. Kesombongan di lahir, kesombongan di batin. Kesombongan pada ucapan, kesombongan pada hati, dan juga perbuatan. Ya Ibu, bagaimana caranya supaya tidak sombong? Ya jangan sombong. Ya. Caranya supaya kita tidak sombong ya tawadu, berusaha melakukan kebalikannya. Imam Al-Hasanul Basri pernah ngasih resep supaya kita itu tidak sombong dimanapun, kapanpun, dalam posisi apapun, di level derajat apapun kita, tidak akan sombong. Caranya bagaimana? Tidaklah kita bertemu dengan seorang pun dari manusia melainkan kita menganggap dia lebih baik dari kita. Itu Bu. Tanamkan nih di dalam diri kita, ketemu siapapun, si fulan itu orangnya lebih baik dari saya. Begitu. Pak Ustadz, saya loh senior di sini. Gitu. Masa ada orang baru ikro, gitu ya. Kemudian kita bilang di hati kita, si fulan ini lebih baik dari saya. Gimana itu? Iya, harus ditanamkan di situ. Bisa jadi dia belajar Iqra lebih ikhlas. Tapi kita yang sudah hampir 30 juz hafalannya, ternyata ujub. Mana yang lebih baik Ibu? Yang belajar Iqra ikhlas atau yang sudah hafiz Quran tapi ujub? Jelas dong, yang ikhlas yang lebih mulia di sisi Allah. Nah kita kan tidak ngerti. Memang secara zahir kita sudah banyak hafalan, sudah fasih dalam membaca Al-Quran. Ya. Secara zahir iya, tapi hakikat jati diri kita hanya Allah yang tahu nilainya. Jadi tidak ada dalil bagi kita bahwa kita lebih baik. Ya Ibu, Ustadz dengan jamaah lebih baik siapa? Lebih baik yang bicara, lebih baik yang mendengarkan. Lebih baik yang belajar, lebih baik yang mengajarkan. Yang mana ini? Lebih baik yang duduk di atas atau yang duduk di bawah? Lebih baik yang mana ini? Dua-duanya lebih baik. Ya, kalau kasat mata manusia, ya jelas dong Ustadz lebih baik. Kan dia mengajarkan ilmu. Kan begitu Bu? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Mengajarkan itu memang punya kelebihan tersendiri. Ya kan Ibu? Dan orang mengajar itu, kalau benar ngajarnya, pasti pada sesuatu yang sudah dia kuasai. Kan begitu? Yang sudah dia ilmui, yang sudah dia pelajari. Kami yang belajar belum belajar, begitu ya. Iya, itu penilaian manusia. Kasat matanya begitu, secara zahir begitu, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Bisa jadi di antara ibu-ibu ada yang lebih istimewa daripada ustadznya yang di depan. Sampai jam sekarang ini 10:30. Di antara jamaah di sini, ibu-ibu yang hadir di sini, mungkin ada yang amaliyahnya lebih banyak daripada ustadznya. Bisa jadi nggak Ibu? Bisa jadi. Ada di antara ibu mungkin yang sampai jam 10:30 ini sudah tahajud, sudah sholat witir, sudah doa 1/2 jam, gitu ya. Begitu ya, munajat kepada Allah. Bisa jadi di antara ibu ada yang sedang puasa di hari ini, ustadznya tidak puasa, gitu ya. Barakallahu fikum. Bisa jadi di antara ibu ada yang sudah sedekah, ustadznya enggak pernah sedekah. Ya tidak Ibu?
Bisa jadi ketika berangkat ke sini, ibu menyantuni fuqara masakin dulu, ya, nyimpang ke panti asuhan yatim piatu, memberikan sesuatu. Ada puluhan amaliyah sudah dikerjakan. Sedangkan ustadznya baru satu saja di pengajian, ngajarin ilmu. Gitu kan? Atau bisa jadi jamaah lebih ikhlas dan Allah tahu itu daripada ustadznya. Ya. Ada ustadz nggak ikhlas ibu? Banyak, gitu ya. Ustadz di jadwal ya, di mana? Di Masjid Fulan. Di mana itu? Ustadz di pojokan kampung. Siapa jamaahnya? Para petani. Aduh, anak sibuk, afwan ya. Padat nih jadwal. Ketika yang ditelepon, ketika yang nelpon, di mana masjidnya? Di komplek elit. Jamaahnya siapa? Menengah ke atas. Oh, siap. Gitu. Bisa begitu, Bu? Bisa. Ya. Barakallahu fikum. Nah itu. Bisa jadi yang kelihatannya ada di bawah itu ternyata lebih istimewa. Maka Imam Al-Hasanul Basri memberikan resep. Jika kita tidak ingin sombong, maka ketemu siapapun jangan pernah meremehkannya. Kita anggap dia lebih baik dari kita. Kita yang duduk di atas panggung, taruhlah sebagai kiai, ulama, tokoh, ya, atau apapun itu, ya, utusan khusus presiden kah, begitu ya. Jangan pernah merasa lebih baik dari penjual asongan. Ya, bisa jadi yang ada di bawah, yang sedang mengais rezeki itu lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada yang di atas panggung. Begitu. Apa dalilnya dia mengatakan saya lebih baik? Nggak ada dalilnya. Tidak ada hujah. Dia mengatakan saya lebih baik dari dia. Iya, kalau kasat mata mungkin Anda dipanggil kiai, Anda dipanggil ustadz. Tapi hakikat jati dirinya siapa yang tahu? Allah Azza wa Jalla. Ya ibu. Ya tadi ada ustadz yang sombong, ada kiai yang sombong, ada guru yang zalim, ada. Ada tenaga pendidik yang tidak ikhlas, ada. Yang kasat mata iya, yang dilihat manusia iya, mereka mungkin lebih mulia. Tapi hanya Allah yang tahu aslinya mereka di sisi Allah. Maka la yaskhar qaumum min qaumin. Jangan pernah satu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu ibu ya. Jadi supaya tidak sombong gimana Bu? Tidaklah ketemu dengan siapapun kecuali kita sampaikan ke dalam diri kita si fulan, si fulana ini lebih baik dari saya. Dan itu enjoy orang kayak gitu Bu. Enggak punya beban dia. Oh si fulan lebih baik gitu ya. Enggak ada juga tasaddur, pengen selalu lebih unggul, pengen selalu terdepan. Enjoy hidupnya ringan. Wong tidak ketemu orang kecuali dia menganggap si fulan ini lebih baik dari saya. Bahkan ada kelanjutannya begitu ya. Jika orang tersebut lebih tua dari kita, kita katakan kepada orang yang lebih tua itu, Anda lebih dulu beriman, Anda lebih dulu beribadah kepada Allah dari saya. Maka yang duluan beribadah, beriman kepada Allah jelas lebih baik. Jika ternyata orang yang ada di hadapan kita itu lebih muda dari kita, maka sampaikan kepada diri kita bahwa aku lebih dulu berbuat dosa kepada Allah, aku lebih dulu berbuat maksiat kepada Allah daripada anak muda ini. Maka dia tetap lebih baik dariku, karena yang duluan berbuat dosa itu tidak lebih baik dari mereka yang belum berbuat dosa. Begitu. Jadi tidak ada celah untuk kita sombong. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Doanya supaya tidak sombong apa? Sudah kayaknya. Ada yang masih ingat Bu? Ada yang masih ingat? Yang masih lupa?
Semuanya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Sudah kan Ibu? Kayaknya belum dipraktekin ini. Dibaca Ibu ya, dipraktekin. Atau sudah terlalu pede, Ustadz saya itu orangnya paling tawadu gitu. Di majelis ini kayaknya nggak ada yang paling tawadu kecuali saya. Justru itu bukan tawadu, itu sombong, ujub. Jadi doa Ibu, minta kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan tawadu. Wafatkanlah aku dalam keadaan tawadu, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang tawadu. Sudah dituliskan Bu? Sudah dihafalkan kan? Nah itu dia. Saya saran ya, yang setor 3 orang itu jangan itu lagi gitu. Giliran ya. Maksudnya kalau yang pernah setor ya diam dulu walaupun sudah hafal ya. Nanti bisa giliran biar semuanya kena begitu. Barakallahu fiikum. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Baik Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.